Selamat pagi, perkenalkan saya Aprista Arianti dari kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman pada materi yang pertama, dualisme dalam pembangunan, yang kedua, negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. Untuk materi yang pertama, dualisme dalam pembangunan. Teori dualisme sosial versi J.H. Bock tahun 1953, J.H. Bock mengeluarkan teori tentang Economics and Economic Policies of the Society atau dualisme sosial. Dualisme sosial adalah bentroknya sistem sosial yang diimpor dengan sosial asli yang jenisnya berbeda. Kemudian, dalam dualisme pembangunan terdapat masyarakat kapitalis dan prakapitalis. Untuk masyarakat kapitalis, ciri-cirinya yang pertama, menomorsatukan kepentingan pribadi dalam perdagangan dan industri. Yang kedua, modal segala basis. Yang ketiga, keuntungan sebagai tujuan utama. Kemudian, ada ciri masyarakat prakapitalis yang pertama, menonjolnya sifat komunalisme. Yang kedua, originalitas. Yang ketiga, produksi dalam dan untuk keluarga sendiri. Yang keempat, tidak ada perdagangan yang profesional. Yang kelima, produksi serta konsumsi merupakan unit dasar dari keluarga besar. Kemudian terdapat beberapa kritik terhadap teori dualisme yang dikemukakan oleh Bock. Yang pertama dikritik oleh Benjamin Higgins tahun 1955. Salah satu kritiknya yaitu fenomena dualisme tidak hanya terjadi di timur seperti yang dikemukakan oleh Bock, tetapi terjadi di barat, bahkan bisa terjadi di mana saja. Kemudian yang kedua dikritik oleh Muhammad Sadli tahun 1957. Tema sentral yang seharusnya diangkat ialah akulturasi dan adaptasi dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi industrialisasi dan introduksi. Kemudian yang ketiga dikritik oleh J.A.C. Mackie menentang dualisme yang mengkontraskan perkebunan besar yang dinamis dan rasional dengan petani kecil yang lemah dan stagnan, dengan menunjukkan fakta bahwa para petani kecil yang disebut Bock sebagai sektor subsisten prakapitalis ternyata tumbuh pesat dan dinamis pada dekade 1920-an. Kemudian ada dualisme versus segmentasi pasar. Segmentasi pasar industri. Struktur pasar industri yaitu hulu, menengah, dan hilir. Struktur hulunya seperti pembuat serat pintal, skala besar, pintal modal. Kemudian menengahnya seperti pemintalan, pertemuan, pencelupan, semi padat modal. Kemudian hilirnya contohnya garmen, padat karya, terutama tenaga kerjanya yaitu wanita. Kemudian ada segmentasi keuangan. Segmentasi pasar bank umum seperti pemerintah, swasta domestik, dan asing. Kemudian ada BPR seperti bank syariah dan BPR lainnya. Kemudian ada bank pelesit dan pelepas uang. Jadi sebenarnya dualisme ini bukan sebagai penghambat dalam pembangunan. Banyak yang meyakini dualisme ini dapat menghambat pembangunan, tetapi sebenarnya tidak. Kemudian, materi yang kedua, negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. Seperti yang kita ketahui, untuk masalah utama pada negara berkembang yaitu ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran, namun dialami juga oleh negara maju. Berikut ini adalah ciri umum dari negara sedang berkembang. Yang pertama, low and middle income economies. Yang kedua, developing countries. Yang ketiga, poor countries. Kemudian ada HPAS atau High Performing Asian Economics, adalah negara-negara di Asia yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, terdiri dari Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Kemudian ada ciri negara berkembang dari segi ekonomi. Yang pertama, tingkat pendapatan per kapita rendah. Tingkat pendapatan per kapita rendah ini sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor,
antara lain karena sumber daya manusia yang masih kurang dan beberapa faktor lainnya. Kemudian impor lebih besar daripada ekspor. Negara sedang berkembang ini cenderung mengimpor barang dari luar yang menyebabkan negara sedang berkembang ini mengeluarkan tidak sedikit uang atau pengeluaran pemerintah itu tidak sedikit. Kemudian pengangguran yang tinggi ini dikarenakan salah satunya yaitu faktornya karena kualitas sumber daya manusia yang kurang dan skill yang kurang. Kemudian mengandalkan sektor primer, yaitu sebagian besar di negara berkembang masih mengandalkan mata pencarian seperti nelayan, bertani, dan lain-lain. Kemudian tingkat korupsi yang tinggi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ciri negara berkembang dari segi demografis, lajunya tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, tingkat pendidikan rendah, penguasaan iptek minim. Kemudian ada ciri dari negara HPAS, yang pertama pertumbuhan ekonomi yang tinggi, turunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, sektor pertanian yang dinamis, kenaikan ekspor, transisi demografi, tingkat investasi dan tabungan, pengembangan sumber daya manusia, dan tingkat produktivitas. Kemudian yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Umumnya negara HPAS memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu mempertahankannya secara konsisten. Yang kedua, turunnya ketimpangan pendapatan. Ini hubungan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di negara HPAS bertentangan dengan hipotesis U terbalik. Hipotesis U terbalik ini menyatakan pada awal pertumbuhan atau ketika pembangunan baru dimulai, distribusi pendapatan cenderung memburuk atau tidak merata. Namun, seiring berjalannya waktu akan semakin membaik dan semakin merata. Dalam jangka pendek, meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan. Dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Kemudian yang ketiga, sektor pertanian yang dinamis. Perkembangan perekonomian suatu negara biasanya diikuti dengan turunnya sektor pertanian, tetapi bukan berarti mengalami stagnasi atau kemunduran. Faktor pendorong tingginya kenaikan output dan produktivitas di Asia Timur adalah seperti land reform, fasilitas bagi sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, teknologi pendukung. Kemudian ada kenaikan ekspor, orientasi ekspor atau outward looking, atau ini dikenal dengan melihat bagaimana peluang ke depannya. Kemudian ada persen ekspor terhadap PDB. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang dan Asia Timur. Yang pertama, outward looking strategi, yaitu prioritas pemerintah untuk pengembangan ekonomi yang pesat, kemudian ekonomi dikelola dengan defisit anggaran yang kecil dan inflasi yang rendah, kemudian dipengaruhi oleh faktor pasar. Yang kedua, tingkat investasi dan tabungan. Negara HPAS memiliki perkembangan tingkat investasi dan tabungan yang cukup besar dibanding negara lainnya. Investasi ini bisa dari tabungan, pinjaman, dan investasi lainnya. Kemudian pengembangan sumber daya manusia bisa dengan pendidikan formal dan non-formal. Kemudian ada indikator pengembangan sumber daya manusia, yaitu dengan pendapatan per kapita suatu negara, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, tingkat melek huruf, tingkat investasi, dan yang terakhir tingkat produktivitas. Produktivitas ini ialah seberapa efektif dan efisiennya tingkat keluaran barang dan jasa untuk setiap masukan. Indikator yang umum adalah GNP per kapita dan GDP per kapita. Kesimpulan dari materi di atas yaitu HPAS adalah negara di Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama tahun 1960-an hingga 1990-an. Flying Disease Phenomenon adalah salah satu yang menggambarkan pertumbuhan ini. Kemudian, krisis ekonomi yang timbul mengakibatkan sebagian negara HPAS mengalami stagnasi atau pertumbuhan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.